Risiko terberat ketika gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Tunaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Tunaiku, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, tapi bukan berarti ini untuk tujuan menakut-nakuti kalian ya. Tapi tujuannya untuk membuat kalian lebih berani, tujuannya untuk membuat kalian agar tidak mudah tertipu anggapan-anggapan dari pernyataan-pernyataan yang menggiring kalian berpikir yang tidak-tidak, yang akan membuat kalian yang akhirnya rugi sendiri. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Pertama-tama kita harus tahu dulu Tunaiku itu siapa, pinjol apa mereka, dan di belakang mereka ini seperti apa. Tunaiku itu merupakan pinjol legal yang mana sudah terdaftar resmi di OJK, dan Tunaiku ini di bawah Bank Amar ya, atau Amar Bank. Jadi ya pastinya mereka ini legal. Dan untuk DC lapangan itu sudah hampir pasti tersebar di seluruh kota di Indonesia. Tapi tak semua daerah pasti nantinya didatangi juga, belum tentu ya. Karena ada daerah-daerah yang didatanginya lama, dan ada daerah-daerah tertentu yang memang belum ada DC lapangannya aja. Jadi daerah-daerah mana saja update-nya kita juga tidak pernah tahu, tapi rata-rata kota besar sudah ada. Dan saya rasa teman-teman tidak perlu takut, kita mulai lagi masalah denda, bunga, dan hutang kita ya, yang terus bertambah itu pasti teman-teman alami. Masalahnya adalah seberapa besar hutang pokok kalian. Denda itu tidak boleh lebih dari 100% hutang pokok kalian ya, yang artinya hutang kita tidak akan terus bertambah jika kita telat bayar atau gagal bayar yang cukup lumayan lama. Dan itu nggak mungkin terjadi, dan udah pasti mentok hutang-hutangnya ya. Jadi yang kedua, penagihan udah pasti gencar ya. Untuk masalah penagihan yang kalian alami nanti udah pasti gencar, karena mereka termasuk pinjol besar juga, sumber daya mereka juga banyak. Jadi penagihan-penagihan tersebut pastinya nanti cukup panjang dan berat. Jadi buat teman-teman sekalian yang keganggu dengan penagihan-penagihan mereka, yaitulah cara mereka. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan, tidak usah terlalu dihiraukan, tetap jalani aja. Entah mereka ngomong yang gimana-gimana, jangan terlalu dibawa pusing ya. Itu udah pasti terjadi, penagihan-penagihan itu sudah pasti. Selanjutnya DC lapangan. DC lapangan seperti yang saya sudah infokan di depan tadi ya, sudah pasti ada. Jadi tidak usah mikir yang aneh-aneh dulu atau ketakutan dulu. Kalian pikirkan aja ketika DC lapangan datang ke kalian ya, dan kalian harus ngapain. Pertama, teman-teman harus minta identitas mereka terlebih dahulu ya. Jangan sampai yang datang ini DC abal-abal gitu ya. Teman-teman juga harus minta sertifikasi sebagai DC dan lain sebagainya. Itu yang paling penting teman-teman. Sekarang kita akan ngomongin Slik OJK. Slik OJK menurut saya ketika kalian galbay sudah pasti kena ya, karena mereka sudah berafiliasi ya, bahkan mereka mungkin satu grup dengan bank konvensional Amar Bank gitu ya. Jadi sudah pasti Slik OJK yang membuat kredit kalian akan macet, kredit kalian akan jelek, dan seterusnya. Saya juga pengen nyampein kepada teman-teman yang mungkin di luar sana yang takut soal DC ya, mulai sekarang stop ya, karena DC ini memang sesuatu yang menakutkan. Nggak kalian aja, tapi di luar sana sudah pasti banyak yang ketakutan soal DC. Jadi masalah Tunaiku itu tidak usah dibikin pusing ya, nggak usah terlalu dibikin panik. Kalau dibilang apakah mereka bisa memenjarakan orang, apakah mereka bisa membawa ke pengadilan, jawabannya kemungkinan tidak ya. Apalagi kalau pidana itu kemungkinannya kecil, hampir tidak mungkin. Sedangkan kalau perdata bisa jadi iya, tapi kemungkinannya sangat tipis sekali, karena
mereka nggak mau susah, mereka nggak mau repot, nggak mau ribet berurusan dengan pengadilan seperti itu ya. Meskipun hutang kalian besar ya, besar sekalipun itu kayaknya kemungkinan kecil, kayaknya nggak mungkin sekali ya. Ya baik, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.